Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai dengan NIM 14036210040. Di sini akan menjelaskan terkait jawaban-jawaban saya pada UTS Sejarah Kontemporer. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa perang proksi terjadi dan bagaimana perang proksi menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama Perang Dingin. Menurut Gatot Nurmantio, perang proksi dapat dikatakan sebagai sebuah konfrontasi dua kekuatan dengan menggunakan pemain pengganti atau pemain negara ketiga untuk menghindari kontak langsung sehingga mengurangi resiko kehancuran fatal akibat konflik. Biasanya kedua kekuatan itu ingin menguasai sumber daya yang ada di negara ketiga, bisa dengan menggunakan tokoh berpengaruh negara itu ataupun resource yang dimiliki oleh kota asing itu. Perang proksi ini selalu melibatkan aktor benefaktor yang dapat berupa negara atau non-negara yang mensponsori salah satu pihak yang berkonflik. Strategi perang proksi ini merupakan strategi terbaik untuk mencapai tujuan sekaligus meminimalisasi kerugian material dan korban jiwa akibat perang terbuka secara langsung. Dalam Perang Dingin, kekuatan adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet menerapkan strategi ini untuk menyebarkan pengaruh serta mendapatkan keuntungan sumber daya alam dari negara-negara yang baru merdeka. Kedua negara ini menghindari konflik secara langsung karena khawatiran akan kepemilikan senjata punah massal atau senjata nuklir dari kedua belah pihak. Uni Soviet di era pasca Perang Dunia Kedua mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya dan pengaruh komunisme terutama ke negara-negara tetangga dengan menyuplai berbagai kebutuhan militer untuk memperkuat negara klien tersebut. Amerika Serikat yang takut akan penyebaran ini mencoba membendung pengaruh Uni Soviet lewat strategi yang sama, yaitu dengan ikut mempersenjatai pihak-pihak yang berseberangan dengan pihak dukungan Uni Soviet. Konflik-konflik yang pecah akibat perebutan pengaruh ini antara lain Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Afghanistan hingga pada akhirnya hingga krisis rudal Kuba. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu mengapa Korea dan Vietnam merupakan titik penting di Asia dalam Perang Dingin. Di era Perang Dingin, semenanjung Korea menjadi pusat konflik perang proksi. Korea terbagi menjadi dua kubu pada garis lintang 38 derajat. Dua kubu ini adalah Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang anti komunis. Pembagian ini justru malah bereskalasi menjadi sebuah konflik masif. Baik kedua ideologi tersebut, Asia Timur dianggap sebagai wilayah strategis. Hal ini dikarenakan Asia Timur dalam kacamata geopolitik merupakan titik tumpu yang strategis di wilayah Pasifik serta wilayah dengan potensi yang besar di dunia. Kemudian konflik di Vietnam juga merupakan bentuk dari penyebaran komunisme di Asia. Perang proksi antara Vietnam Utara di bawah Soviet dan Vietnam Selatan di bawah Amerika Serikat didasari pentingnya wilayah tersebut sebagai kunci menuju Asia Tenggara. Amerika Serikat menjadikan Vietnam Selatan sebagai garis depan gerakan anti komunis di Asia Tenggara dengan mendirikan Fakta Pertahanan Asia Tenggara. Amerika Serikat sangat percaya pada teori domino. Apabila Vietnam Utara sampai menguasai Vietnam Selatan, maka satu persatu wilayah sekitarnya akan jatuh ke tangan komunis. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa pengaruh Perang Dingin terhadap politik luar negeri Indonesia. Sejak awal berdiri Republik, pemerintahan sudah merencanakan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif berdasarkan pembukaan UUD 1945. Namun sifat politik luar negeri Indonesia bukan netral melainkan aktif, di mana Indonesia itu aktif mendukung dihapuskannya penjajahan di atas dunia. Lewat politik bebas aktif, Indonesia berhasil mempelopori Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan bukti nyata bahwa politik luar negeri Republik Indonesia adalah aktif dan sekaligus merupakan pengamalan alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Salah satu keputusan Konferensi Bandung yang terpenting adalah bahwa penjajahan dalam segala manifestasinya harus segera dihapuskan. Sifat kolonialisme dan anti-imperialisme Indonesia tercermin dalam politik aktif di mana Indonesia menantang negara-negara baru bentukan barat seperti Malaysia. Soekarno sebagai figur pemimpin menafsirkan sikap aktif ini untuk mendirikan blok baru yaitu yang disebut NEVO atau New Emerging Force yang mendukung kesetaraan negara-negara dunia ketiga untuk bersaing dengan negara-negara dunia pertama atau OLDEFO atau Old Established Forces. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ini menunjukkan eksistensinya kepada dunia? Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara di Asia dan Afrika berangsur memperoleh kemerdekaannya baik lewat pemberian oleh negara koloninya maupun lewat perjuangan bersenjata. Namun di era Perang Dingin ini cukup sulit
untuk negara baru mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan di antara dua kekuatan adidaya yang sedang memperebutkan hegemoni. PBB sebagai organisasi naungan negara-negara dunia juga telah bersikap netral. Hal ini membuat negara-negara Asia Afrika membentuk sebuah gerakan non-blok untuk menjadi tempat negara-negara baru ini dapat berpartisipasi dalam kancah internasional tanpa harus mengkhawatirkan keberpihakannya terhadap salah satu blok. Hal ini memberikan penegasan bahwa negara-negara yang tergabung dengan GNB ini mampu bereksistensi dan menentukan nasib sendiri tanpa khawatir akan intervensi dari kedua negara atau kedua kekuatan besar tersebut. Baik, untuk yang kelima, jelaskan tujuan dari bentuknya organisasi regional di Asia dan Afrika dan perbedaan dengan organisasi regional di Eropa. Fokus pembuatan organisasi regional di Asia dan Afrika adalah untuk memperkuat hubungan antar negara dalam lingkup regional. Biasanya bentuk kerjasama dalam organisasi ini terdapat pada bidang perdagangan atau ekonomi, dan juga dalam bidang kedaulatan, di mana setiap anggota organisasi ini mengakui kedaulatan setiap anggota lain dalam organisasi. Berbeda dengan organisasi regional di Eropa ini atau Uni Eropa membawa agenda yang jauh lebih kompleks, di mana organisasi ini tidak hanya bersifat regional namun supranasional. Uni Eropa memiliki kuasa untuk mengambil keputusan bersama dalam masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama agar dapat diputuskan secara demokratis oleh seluruh anggota Uni Eropa. Syarat untuk bergabung ke Uni Eropa pun cukup ketat, di mana sebuah negara harus memiliki demokrasi yang stabil, serta ekonomi dan pasar, serta administrasi publik yang memenuhi kebutuhan atau ketentuan yang diberikan oleh organisasi ini. Baik, kurang lebih video yang dapat saya sampaikan, materi-materinya juga kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.